Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi belajar pendidikan agama Islam pada materi bab 3, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. 2. Siswa dapat memahami arti Al-Khaliq dan Al-Wahhab serta hikmah mempelajarinya. 3. Siswa dapat mengimplementasikan sikap sesuai makna dari Al-Khaliq dan Al-Wahhab dengan bersikap peduli, jujur, berbuat baik, dan berhati-hati. Anak-anak ustazah, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Anak-anak ustazah, itu tadi ada surah Al-Hasr ayat 24 yang mengatakan Allah adalah pencipta serta penguasa alam semesta. Semua bergantung kepadanya. Allah yang Maha Pencipta atau biasa yang kita sebut Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan seluruh alam, jagat raya, mulai dari langit, bumi, manusia, jin, malaikat, dunia, akhirat, dan sebagainya, dan masih banyak lain ciptaan Allah. Allah yang menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Atas kehendak Allah, manusia dapat membuat makanan dan membuat dari tumbuhan dan hewan, seperti coklat, permen, kue, dan lain sebagainya. Manusialah yang bisa mengolahnya atas kehendak Allah. Al-Khaliq, sifat Allah yang Maha Pencipta atau biasa kita sebut Al-Khaliq. Kita harus bersyukur kepada Allah setiap waktu yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Dalam segala sesuatu yang kita nikmati dan cintai, kita harus mengingat Allah dengan berkata, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu untuk semua pemberian yang telah Engkau berikan." Hikmah mempelajari Al-Khaliq adalah salah satunya tidak suka menyombongkan diri, karena sikap sombong atau takabur adalah sifat yang merasa paling baik dan paling benar serta memandang dirinya yang paling sempurna, sehingga manusia yang lain atau makhluk yang lain itu adalah rendah. Maka sifat takabur atau sombong adalah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atau yang biasa kita sebut Al-Wahid. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa artinya Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Selanjutnya Allah yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi atau Al-Wahhab adalah sifat Allah yang Maha Pemberi karunia. Allah yang senantiasa memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Hikmah mempelajari keesaan Allah dan Al-Wahhab.
Salah satunya adalah saling menghargai. Nah, sikap kita apabila kita sudah memahami materi tentang keesaan Allah, maka kita menjadi orang yang percaya diri akan keesaan Allah. Saling menghargai. Maksud dari saling menghargai di sini adalah bahwa orang yang bertauhid memandang semua manusia yang lain itu sama derajatnya. Yang menentukan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Lalu hikmah yang kedua adalah perilaku peduli. Perilaku peduli merupakan perilaku yang terpuji. Bahkan agama Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk saling peduli baik kepada sesama orang Islam, kepada sesama manusia yang lain, ataupun kepada makhluk yang lain. Kita dilarang memiliki sikap mementingkan diri sendiri, tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Menurut agama, orang yang tidak peduli dengan orang lain termasuk golongan-golongan orang yang tidak sempurna imannya. Maka sebaiknya kita sebagai orang mukmin tidak boleh memiliki rasa yang egois, yang hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Hal ini karena perbuatan seperti itu tidak disukai oleh Allah. Tidaklah cukup dipandang mukmin yang taat bila ia tidak peduli terhadap nasib saudaranya. Jadi anak-anak ustazah, dengan sikap peduli dan saling menghargai itu dapat menumbuhkan rasa persaudaraan yang kokoh sehingga menandakan kuatnya keimanan seseorang. Perbuatan baik seperti itulah yang akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memberikan sesuatu yang sangat dicintainya kepada saudaranya, tanpa membedakan antara saudaranya seiman dengan dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh perilaku peduli yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, menengok teman yang sakit, membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu merawat adik, membantu korban bencana alam, mengumpulkan bantuan untuk diberikan di daerah terpencil. Dari perilaku inilah sikap peduli kita bisa menjadikan keimanan kita bertambah dan semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan kita yang kita sembah. Itulah tadi penjelasan materi kita hari ini. Anak-anak ustazah selanjutnya mengerjakan tugas halaman 27 bagian A. Jika sudah selesai dikerjakan, langsung difoto dan dikirim di Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat difahami dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.